Ada ritual yang harus kita lakukan. Bapak kan meninggalnya hari Selasa. Kliwon, jangan sampai ada anggota keluarga yang diajak ikut Bapak. Hanya ada satu cara untuk menghentikan. Kalian harus melakukan topo pendem. Biksu ngalunge anutupi sejati. Hai, balik lagi di Plus 62 Cinema. Thanks for the click this video. Satu film yang cukup seram tayang di tahun 2025, Almarhum, bercerita tentang meninggalnya seseorang di hari Selasa Kliwon yang dianggap membawa sial bagi keluarga yang ditinggalkannya. Untuk itu ada semacam ritual yang harus mereka lakukan agar anggota keluarga lainnya tidak ikut meninggal menyusul si almarhum. Ayah Nuri yang merupakan juragan perkebunan karet itu tiba-tiba saja meninggal secara tragis bertepatan di hari Selasa Kliwon, di mana ia dan adiknya sebenarnya hendak mengikuti memecahkan piring untuk menangkal kesialan. Namun di situ kakaknya justru menganggap ritual tersebut tidak masuk akal. Sang kakak dan ibunya memilih untuk melewatkan ritual tersebut. Akibatnya mereka pun kerap didatangi arwah sang ayah, di mana nyawa sang kakak dan ibunya juga ikut terenggut. Apakah Nuri dan adiknya dapat selamat? Serta apakah benar ritual memecahkan piring itu benar-benar perlu dilakukan? Jawabannya akan segera kita temui di alur cerita berikut ini. Namun sebelum itu, tekan dulu ya tombol subscribe di bawah ini. Di awal film, kita akan langsung berkenalan dengan seseorang bernama Mulwanto, yang dikenal karena memiliki perkebunan karet. Mulwanto juga memiliki istri bernama Rahmi. Dan dari bahtera rumah tangga mereka itu, mereka dikaruniai 3 orang anak, yang terdiri dari Wisesa si anak pertama, Nuri anak kedua, dan juga Yanda si bungsu. Bu, bareng Bu. Gerakan. Gerakan. Ternyata Pak Mulwanto ini mempunyai resep khusus agar perkebunan karet yang dimilikinya itu dapat tumbuh subur dan menghasilkan karet yang melimpah. Sampai di hari itu, Pak Budi selaku Pak Lurah di sana sempat meminta agar Pak Mulwanto mau berbagi rahasia dalam mengelola perkebunannya. Namun karena hari itu bertepatan dengan wisudanya si Nuri, ia pun lantas berpamitan. Si Nuri mau wisuda. Duluan Pak Budi nggih. Dereaken, Pak Mul. Jilan. Dalam mengelola perkebunan karet miliknya, ia juga dibantu oleh Yanda, di mana sang ayah sebenarnya ingin agar Yanda melanjutkan kuliah. Namun rupanya Yanda tetap tak ingin kuliah dan ingin berkebun saja membantu sang ayah. Oh iya, Pak Mulwanto juga memperkerjakan keponakannya yang bernama Ajeng untuk mengurus kuda miliknya. Piye, Jeng? Ponakanku ini emang. Baru rampung pasang pemanas air, besok benerin yang bocor, baru bikin tempat buat si Gladys. Kan terus kamu nanti kegemukan. Ayo jalan-jalan dulu. Malam harinya, pria itu juga kembali membahas mengenai Yanda yang masih belum mau kuliah dengan istrinya. Di situ ia sebenarnya ingin agar Yanda bisa kuliah dan sukses seperti kakak pertamanya yang kini sudah menjadi dokter di sebuah rumah sakit di Yogyakarta. Akan tetapi saat Pak Mulwanto tengah menikmati kopi yang disuguhkan sang istri, dadanya justru mendadak sesak. Pak, ya Allah, ucap Pak. Bapak istirahat dulu ya. Bapak mandi pakai air anget. Hingga di keesokan harinya, bertepatan dengan hari Selasa Kliwon itu, Pak Mulwanto pun mandi menggunakan pemanas air yang sebelumnya telah disiapkan oleh Ajeng. Akan tetapi, nampak seperti ada yang aneh dari pemanas air tersebut, guys. Ya, iso. Di mana penyakit Pak Mulwanto itu tiba-tiba kumat.
Sialnya, ia justru menginjak air yang berisi muatan listrik akibat pemanas air yang error tersebut. Dan film pun baru dimulai. Ternyata di daerah tempat mereka tinggal dipercaya bahwa jika ada yang meninggal pada Selasa Kliwon, maka pihak keluarga harus melakukan semacam ritual agar anggota keluarga lainnya tidak diajak menyusul si almarhum. Untuk itulah Pak Budi menyarankan agar ritual tersebut dilakukan, yaitu dengan memecahkan piring yang dilakukan oleh seluruh anggota keluarga. Namun di situ Wisesa tak mempercayai ritual tersebut dan justru menolaknya dengan keras. Ritual ini harus dilakukan oleh semua anggota keluarga. Pokoknya Mas nggak mau. Ujung-ujungnya juga nggak bagus. Ya udah, kalau Mas nggak mau nggak apa-apa. Tapi biarin Ibu ikut. Serah kamu. Mas mau siap-siap ke musola. Mau sholatin Bapak. Alhasil yang mengikuti ritual itu hanya si ibu, Yanda, dan Nuri. Tetapi sialnya si ibu justru nampak kelelahan. Dan akhirnya si ibu pun tak ikut memecahkan piring selama pengantaran jenazah. Kamu tolong pegang piringnya. Ya, siap-siap. Bu, Ibu nggak apa-apa. Gak usah ikut nggak apa-apa. Ini cuma tradisi, Bu. Gak usah ikut pecahin piring. Yuk. Prosesi pemakaman pun berjalan seperti biasanya, di mana sang ibu yang nampak sangat merasa kehilangan itu justru berkata ingin ikut dengan suaminya. Hari pertama sepeninggalan ayah mereka pun tiba, di mana saat pelayat tengah membacakan tahlil, si ibu justru mendengar suara suaminya. Langsung saja ia kemudian pergi ke dapur untuk mencari sumber suara tersebut. Bapak, Di situ memang terdengar suara orang yang tengah menyiapkan kopi sama seperti rutinitas suaminya. Si ibu pun terus memanggil-manggil sang suami dan berkata ingin dijemput. Mendengar si ibu berteriak-teriak di dapur, Nuri pun lantas mencoba menenangkannya. Pak jemput aku, Pak. Aku mau sendiri, Pak. Kenapa, Bu? Istighfar, Bu. Istighfar, Bu. Bapak-bapak, mohon maaf. Ibu saya mungkin lagi sedih. Akan dilanjutkan lagi. Malam harinya Nuri harus terbaring dan mendengar suara orang yang tengah membuat kopi di dapur. Ia pun mengeceknya ke sana. Hingga lilin yang dibawanya itu tiba-tiba padam. Nuri pun kini penasaran dengan kamar mandi, di mana di sana showernya menyala. Dan ternyata Astagfirullahaladzim. Kenapa, Mbak? Hah? Ibu gimana, Kak? Sudah tidur? Udah. di situ mereka kemudian membahas tentang ritual yang menurut Yanda harusnya dilakukan oleh seluruh anggota keluarga mereka, termasuk Ajeng yang ikut membenarkan ritual tersebut. Dan mereka juga khawatir dengan kondisi sang ibu. Namun lagi-lagi Wisesa yang selalu berpikir logis itu ingin agar mereka tak mempersoalkan terkait ritual tersebut, yang tentu membuat Yanda kesal. Gitunya, Mas. Sama duniawi. Maksudmu apa? Kenapa sih dia? Punya tanggung jawab sih. Biasanya ngetek terus. Kini kita sudah memasuki hari kedua sepeninggalan almarhum, di mana pagi itu Nuri bingung karena si ibu tak terlihat di kamarnya. Alangkah terkejutnya mereka saat mereka justru mendapati si ibu tertidur di jalan depan rumah. Untung saja Yanda sempat menyeret ibunya itu sebelum terlindas mobil sayur. Setelah ibunya itu dibawa masuk, anehnya di situ ia berkata akan segera pergi sebentar lagi. Dan tak hanya pergi seorang diri, ia juga ingin mengajak mereka. Dan lagi si kakak tetap tidak percaya bahwa semua itu ada kaitannya dengan meninggalnya ayah mereka, yang akhirnya membuat mereka berdebat. Ibu akan pergi sebentar lagi. Tapi ibu juga punya kabar baiknya. Ibu akan ajak kalian. Ya itu namanya ibu depresi, Nur.
Wajar dengan kondisi kayak gini. Depresi opo, Thomas. Terus apa? Udah dong. Nanti kalau ibu denger gimana? Maaf ya mas telat, soalnya hujan. Di klinik cuma ada ini. Ya nggak apa-apa. Makasih, Jeng. Hari ketiga pun tiba, di mana pagi itu si ibu bercerita bahwa almarhum ayah Nuri itu sebelum meninggal sangat antusias hendak pergi ke acara wisuda Nuri. Si ibu kemudian ingin agar Nuri tinggal di rumah itu dulu minimal sampai 7 harian. Namun di situ ibu sebenarnya sedih karena Wisesa besok harus kembali ke Yogyakarta. Di sini dulu, Nak. Bu, udah enakan. Nanti malam pas balik ke Jogja ya. Rumah sakit nggak bisa ditinggal lama-lama. Apa, Mas? Saat waktu asar tiba, si ibu nampak tengah sholat, di mana pekerja yang memperbaiki atap rumah itu masih terlihat sibuk dengan pekerjaan mereka. Di situ Yanda lantas menyuruh agar para pekerja melanjutkan di keesokan harinya saja. Selamat. Iya mas, gimana ini udah selesai? Lanjut besok aja ya pak, mau ada tahlilan. Oh baik. Mas lanjut besok aja, Pak. Betul mas. Yang serem adalah di pantulan kaca terlihat sesosok poci berdiri di hadapan si ibu yang tengah sholat. Ya Allah. Hingga saat sholat usai, wanita itu pun hendak mematikan kipas. Dan anehnya, kipas itu tidak bisa dimatikan. Dari situ ia kemudian memanggil Yanda. Dan di situ ia juga kembali mendengar orang yang tengah membuat kopi. Tiba-tiba jendela kamarnya itu pun terbuka dengan sendirinya, yang membuat angin berhembus sangat kencang. Tiba-tiba jendela kamarnya itu pun terbuka dengan sendirinya, yang membuat angin berhembus cukup kencang. Saat si ibu hendak menutup jendela, tiba-tiba si ibu yang takut pun sempat pingsan. Yang sialnya, kipas yang tak bisa dimatikan itu justru terjatuh dan mengoyak wajahnya. Akibat peristiwa tragis tersebut, Pak Budi kemudian memberitahu Yanda alamat dukun sakti, di mana Yanda diminta agar bergegas pergi ke sana karena khawatir dengan si kakak yang juga tidak mengikuti ritual. Sementara si kakak meski sudah melihat ibunya meninggal secara tragis, ia masih juga belum percaya dan malah menyudutkan Yanda. Udah terbukti Thomas, terus sekarang nunggu apa lagi? Terus kamu mau apa? Merasa bangga ngelakuin sesuatu. Kayak kematian itu hal yang bisa dicegah. Karena semua itu udah di tangan Allah. Kamu istighfar, Yan. Udah tolong. Bisa nggak jangan ribut di sini? Itu jenazah ibu masih di dalam loh mas. Hingga saat malam tiba, Nuri yang tidur di samping jasad ibunya itu justru tak menyadari bahwa ibunya bangkit. Dan tiba-tiba, meski sudah larut malam, namun Wisesa yang masih berduka itu tidak bisa tidur. Hingga ia memilih nyebat di jembatan. Tiba-tiba ia mendengar suara ayah dan ibunya yang memanggil, di mana kedua orang tuanya yang telah tiada itu justru muncul hendak menjemputnya. Ia yang takut kemudian bergegas kembali ke kamarnya dan langsung menelan obat penenang. Sini Bapak, ikut Ibu Lili. Esok harinya barulah jasad sang ibu dimakamkan. Sepulangnya dari pemakaman, Yanda pun memberitahu Nuri alamat dukun sakti yang disarankan oleh Pak Budi. Dan hari itu juga mereka terlihat menuju ke sana. Kini terlihat ya kondisi Wisesa nampak mulai sakit, di mana arwah sang ibu juga masih memanggil-manggil dirinya. Sementara Yanda dan Nuri hingga malam tiba itu mereka pun sampai di rumah si dukun. Le, Ibu kesepian, Le. Yanda sama Nuri lagi keluar mas. Ajeng siap-siapin buat tahlilan dulu ya. Satu-satunya rumah di tengah hutan. Ini kamu yakin? Kita nggak ada pilihan lain, Mbak. Malam, Mbak. Kok kalian jauh-jauh ke sini? Selepas tahlil, Wisesa nampak mengkhawatirkan kedua adiknya itu, di mana ia sempat menanyakan terkait Pak Budi yang mencampuri urusan keluarganya itu pada Ajeng. Hingga ia pun curiga dengan pria yang menjabat sebagai lurah tersebut. Pak Budi itu masih suka ikut campur urusan keluarga ini. Masih. Apalagi Yanda nurut banget sama Pak Budi. Orang pintar yang saya bilang kemarin itu. Baiknya kamu segera ke sana. Saya kok khawatir sama masmu.
Setelahnya, Wisesa nampak menggigil, di mana ia justru kehilangan obat penenang miliknya. Ia pun mencoba mencari-cari hingga ke kolong tempat tidur, di mana ia justru menemukan tanah kuburan yang dibungkus menggunakan kain kafan. Ia kemudian memotretnya. Akan tetapi tiba-tiba jendela kamarnya itu terbuka dengan sendirinya. Dengan nafas terengah-engah, ia kemudian melihat keluar jendela, di mana ia kemudian mendengar seseorang tengah mengaduk kopi. Yang seram adalah di situ ia melihat sesosok poci berdiri di sana. Dan anehnya, ia justru melihat ayahnya berjalan di luar rumah. Tanpa curiga sedikit pun, ia justru mengikuti sosok menyerupai ayahnya tersebut. Karena Wisesa kini menghilang, Ajeng kemudian menghubungi Nuri, di mana Nuri juga sempat membuka pesan dari sang kakak yang mengirim foto tanah kuburan tersebut. Karena khawatir, kakak beradik itu pun bergegas kembali. Sementara sang kakak kini masih mengikuti sosok tersebut hingga sampai di tengah hutan. Pak, Bapak. Karena di sana gelap, ia pun menyalakan korek api. Dan ya, meski menurut gue itu sama sekali nggak berpengaruh sih guys. Pak. Sambil memanggil-manggil ayahnya, ia mencoba mencari ke berbagai sudut, di mana hantu menyerupai ibunya malah muncul mengejutkannya. Sialnya, ia justru terkena jebakan babi, yang meski dapat ia lepaskan, namun tetap memberikan luka cukup parah di kakinya. Sementara di kampung, warga sudah ramai mencari keberadaannya. Dengan tergopoh-gopoh, Wisesa sudah berhasil sampai di jalan. Ia kemudian memberhentikan mobil yang melintas di sana. Rupanya ia ingin menumpang sampai ke klinik. Dan setelahnya ia pun sudah sampai di klinik yang terlihat sangat horor. Kenapa mas? Pak, tolong antar saya ke klinik terdekat. Baik mas, tapi maaf di belakang ya mas. Dengan bersusah payah, ia pun masuk ke dalam. Namun karena tenaganya sudah habis, ia pun pingsan di sebuah berangkar. Setelahnya terlihat seseorang mendorong berangkar tersebut, yang ternyata merupakan hantu dari sang ibu. Tak lama, Wisesa pun tersadar yang justru ia ditempatkan di kamar jenazah. Lebih seramnya lagi, jenazah di sana tiba-tiba bangkit hendak menyerangnya, hingga ia yang takut justru terjatuh di atas besi tajam. Dari situ pihak klinik kemudian menghubungi Pak Lurah, yang rupanya Wisesa meregang nyawa karena kehilangan banyak cairan merah. Mendapati sang kakak terbujur kaku, Yanda pun menangis sejadi-jadinya. Namun, apakah setelah kakaknya direnggut, kesialan itu akan segera berakhir? Kita simak dulu ya guys. Kalau emang semua ini benar, Sudah, kita udah gagal nolong Mas Sesa. jangan ngomong gitu. Sabar ya. Malam harinya setelah menenangkan Yanda, di situ Nuri juga merasa kedinginan, sama seperti Wisesa dan ibunya sebelum ikut menyusul sang ayah. Di situ ia yang curiga juga mengecek kolong tempat tidurnya. Dan benar saja di situ ia juga menemukan tanah kuburan, guys. Bergegas mereka berdua langsung membawanya ke tempat dukun. Di situ mereka heran karena mereka berdua sudah mengikuti ritual, tetapi masih saja hendak dijemput oleh sang ayah. Dari situ si dukun mempunyai cara untuk terbebas dari kutukan, yaitu dengan melakukan ritual topo pendem. Kalian harus melakukan topo pendem.
Dan itu harus dilakukan sekarang. Rupanya ritual dilakukan untuk menukar takdir kematian mereka dengan si pengirim bala. Dan setelah persiapan selesai, ritual pun dijalankan, di mana tubuh mereka kini tertimbun tanah dan hanya terlihat bagian kepalanya saja. Selama ini ternyata ada yang mengirim bala atau sebut saja santet kepada keluarga mereka. Dan dengan cara itulah sang dukun hendak mengembalikan santet tersebut ke si pengirim. Seseorang telah mengirim kematian. Kalian sudah dikejar kematian. Seseorang telah mengirimkannya. Di sini plot twist pun terungkap, guys. Rupanya sang pengirim adalah paman mereka sendiri, yaitu Pak Suyono. Dan benar saja, pria tersebut pun kini mulai merasakan kedinginan. Sing tenang yo istriku, ku akan membahagiakan Ajeng. Dan ia juga didatangi sosok hantu yang membuat rumahnya morat-marit. Tak hanya sampai di situ, sang hantu juga meludahi wajahnya hingga melepuh. Dan ia pun innalillahi. Sapa kowe? Pergi! Namun sayangnya di tengah ritual itu, Nuri justru kabur setelah melihat sang hantu. Ia pun terus berlari menghindari sang hantu, hingga petir menyambar, tubuhnya pun terpental. Lebih lanjut, rupanya Pak Suyono itu dendam lantaran setelah istrinya yang merupakan adik kandung Pak Mulwanto itu meninggal, Ajeng justru harus dijadikan pengurus kuda. Hingga ia kemudian mengirim teluh agar setelah satu keluarga itu musnah, maka hartanya akan dapat ia kuasai. Pak De itu bohong, Pak. Sampai kapanpun Ajeng gak akan dikuliahkan. Cuma jadi tukang ngurus kuda. Niat ingsun ngelungi anu tuh mati kang ganggu marang jiwa. Kamu taruh di kamar mereka. Setelah Nuri yang pingsan itu ditemukan, ritual pun dilanjutkan. Dan kini jiwa Nuri nampaknya akan ditukar dengan jiwa Ajeng, di mana terlihat gadis itu baru saja kembali ke rumah mereka. Di situ ia langsung mencoba memasukkan kuda yang ia asuh tersebut, di mana sang kuda rupanya melawan. Ajeng pun terseret cukup jauh sebelum akhirnya tersangkut di batang kayu. Ia pun menyusul ayahnya ke akhirat. Setelahnya kondisi sudah mulai normal, guys, di mana Nuri rupanya memutuskan untuk tinggal di sana saja bersama Yanda. Scene akhir menunjukkan rumah sang dukun yang diketuk seseorang. Dan film pun selesai. Nah, itu dia seluruh alur cerita film Almarhum. Ya, di sini sebenarnya yang menyebabkan kesialan hingga merenggut satu persatu keluarga mereka bukan karena sang ayah yang meninggal di hari Selasa Kliwon ya guys, melainkan karena sang ayah ini mendapatkan bala yang dikirim oleh adik iparnya sendiri. Terlebih lagi yang memasang pemanas air itu adalah Ajeng, yang bisa jadi ia sudah menyabotase pemanas air hingga membuat ayah Nuri tersengat aliran listrik. Di sini motif Pak Suyono mengirim bala juga sudah jelas karena ingin menguasai harta Pak Mulwanto, serta kecewa karena Ajeng yang dulunya janji hendak dikuliahkan tetapi hanya dijadikan pengasuh kuda. Namun di sini yang janggal adalah Pak Lurah yang di akhir film mendatangi rumah sang dukun, yang sudah jelas ya guys mereka ini bersekongkol.
Sejak awal kecurigaan Pak Mulwanto dan Wisesa sebenarnya tepat karena mencurigai Pak Lurah. Namun di sini pria tersebut memang sangat cerdik memainkan perannya. Hingga Yanda dan Nuri pun terperdaya olehnya. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya review kita kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. See you on the next video.